Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deliana, NIM 7111811128 dari kelas 5C. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menganalisa suatu alat ukur skala sikap dengan motif sosial dari McMullen. Pertama, kita siapkan dulu data yang akan dipakai. Di sini saya menggunakan 3 komponen. Yang pertama achievement, power, dan affiliation. Setelah data siap seperti ini, simpan file data menggunakan format CSV, delimited. Setelah di-save, baru kita buka aplikasi JASP-nya. Di sini saya menggunakan aplikasi JASP 0.13.1. Kita masukkan data yang telah tadi disimpan. Telah muncul data yang tadi. Data yang muncul ini masih menggunakan data ordinal. Kita rubah menjadi skala, satu per satu secara manual. Setelah data dirubah, pastikan datanya telah dirubah menjadi skala. Lalu karena kita akan menguji reliabilitasnya, maka kita klik reliability dan pilih classical, klik single test reliability. Di sini sudah muncul tabel seperti ini. Kita masukkan data dari achievement 1, PAU 1 sampai 8, dan affiliation 1 sampai dengan 8. Nah, sudah masuk single test reliability analisisnya, tetapi di sini masih bentuk McDonald's Omega. Kita akan rubah ke alpha Cronbach. Caranya dengan klik single test reliability, unklik yang McDonald's Omega, checklist yang Cronbach alpha, lalu checklist yang Cronbach alpha if item drop. Di sini dapat dilihat kenapa kita memilih Cronbach alpha, karena kita memiliki item di mana polycotomus, atau jawabannya ini lebih dari 2. Kita lihat saja di sini ada 1 sampai 5 jawaban. Dapat dilihat di sini nilai alpha Cronbach-nya sebesar 0,763. Di mana alat ukur ini dapat dikatakan reliable karena koefisien alpha Cronbach-nya di atas 0,7.
Seharusnya di bawahnya terdapat lower bound dan upper bound ini terdapat nilai, tetapi nggak tahu kenapa di laptop saya tidak muncul. Sudah dicoba berulang kali tapi tetap sama. Di sini untuk memprediksi item variabel yang bermasalah dengan cara mengklik item race correlation dan akan muncul tabelnya. Item race correlation ini untuk memprediksi apakah ada item yang variabel yang bermasalah. Item race correlation ini memiliki koefisien dengan nilai minimal 0 sama dengan 0 atau lebih dari 0,4. Ternyata di sini terdapat 22 item yang nilainya kurang dari 0,4. Kecuali data POW2, POW3 yang memiliki nilai di atas 0,4, yaitu 0,50 dan 0,514. Analisanya yaitu menurut parameter korelasi dan K, alat ukur ini berada dalam batas variabel yang kuat karena nilainya 0,763 dan di atas 0,7, tetapi pada item race correlation-nya dinyatakan lemah karena terdapat 22 item yang bermasalah karena nilainya kurang dari 0,4. Lalu kita lanjut ke bukti validitas internal structure. Caranya dengan mengklik faktor, pilih confirmatory factor analysis. Di sini telah muncul tabel. Di sini kita akan melihat good fit index-nya. Muncul data AC1 sampai 8, power 1 sampai 8 dan AFF1 sampai dengan 8. Kita bagi menjadi 3 achievement, 2 faktor POW, power, dan 3 affiliation. Pada faktor achievement kita masukkan dari ACH1 sampai dengan 8, POW 1 sampai dengan 8, AFF1 sampai dengan 8 pada faktor affiliation. Sudah. Di sini sudah muncul tabel baru, model fit, parameter estimate, sama faktor variance, faktor covariance, dan residual variance. Kalau model fit ini adalah untuk melihat data fit atau tidak, sedangkan parameter estimate ini untuk melihat koefisien kontribusi terhadap item terhadap dimensi. Kita lihat model fit ini tidak hanya satu square saja. Ada cara lain untuk melihatnya.
Caranya kita klik additional output, klik additional bit measure, dan klik R-squared. Adaptable fit indices, information criteria, dan other fit measure, dan R-square, dimana pada fit index ini kita lihat dari comparative fit index atau CFI-nya. Untuk konfirmasi kriteria kita lewat dulu. Other fit measure-nya kita lihat nilai GFI-nya. Lalu pada kita lihat nilai value P-nya ini kurang dari 0,01, dimana P ini seharusnya lebih dari 0,9. Harusnya lebih dari 0,5. Pada data ini terlihat kurang dari 0,01. Ini kecil karena jumlahnya itu banyak. Lalu pada CFI diharapkan nilainya ini lebih minimal 0,95. Tetapi dalam buku lain juga boleh dari 0,90. Begitu juga pada GFI ini seharusnya diharapkan lebih dari 0,95. Namun pada data ini CFI dan GFI-nya di bawah dari 0,95 dan dinyatakan model ini tidak fit. Lalu ada faktor loading untuk melihat kualitas itemnya. Sebenarnya kualitas item ini sudah ada pada parameter estimate ini, tetapi belum ada koefisien yang sudah standarisasi. Bagaimana caranya? Kita lihat ke sebelah kiri dengan cara klik advance ke bawah, kita pilih yang standarisasinya, klik yang all. Sudah. Nah, sudah muncul tanda standarisasi secara keseluruhan. Dilihat angkanya lebih daripada sama dengan 0,5. Di sini ada 14 item. Yang di bawah 0,5 dan dinyatakan gugur atau tidak berkualitas. 14 item itu antara lain
AC1, AC3, AC7, ada POW 1, POW 5, POW 6, POW 7, dan POW 8. Lalu ada AFF 1, AFF 3, AFF 4, AFF 6, AFF 7, dan AFF 8. Mengapa 14 item ini dapat gugur? Bisa dilihat yang item ini terdapat menumpuk pada satu pilihan. Kita bisa melihat caranya dengan mengklik plots, model plots, dan show parameter. Ada cara lain, kita masukkan AC1, AC3, POW 5, POW 6, POW 7, POW 8, affiliation 1, 3, 4, 6, 7, 8. Di sini ada 14 item yang kita lihat. Penyebaran jawabannya plot, distribution plot, nah dapat dilihat kenapa pada ACH1 penumpukannya ada di angka 4 ini. Ada jawaban 3 dan 3 dan jawaban 5. Jawaban 3 yang netral ataupun ragu-ragu. Di sini semuanya dapat disimpulkan bahwa alat ukur ini dinyatakan reliable tetapi lemah atau kurang reliable karena pada tabel koefisien Cronbachnya menunjukkan nilai di atas 0,7 yaitu 0,763 dan ini dapat dinyatakan reliable, tetapi pada tabel item race correlation-nya kurang daripada 0,4. Karena terdapat 22 item di bawah dari 0,4 dan itu itemnya dapat dikatakan gugur atau bermasalah.
Lalu pada uji CFA value-nya kurang dari 0,01, sedangkan ini angkanya kecil karena jumlahnya banyak. Dari CFI dan GFI-nya ditunjukkan kurang dari 0,95 karena CMI-nya sebesar 0,620, sedangkan GFI-nya 0,801. Dan dinyatakan model ini tidak fit. Untuk melihat kualitas item yang ini, dengan standarisasi keseluruhannya, terdapat 14 item yang nilainya di bawah 0,5, yaitu ACH1, ACH3, PAU1, PAU5678, dan AFF1 3, 4, 6, 7, 8. Dan ini dinyatakan gugur dan kualitasnya kurang. Lalu pada saat dilihat dari penyebarannya, pada diagram penyebaran data dalam beberapa item terdapat penumpukan jawaban yang terdapat dalam beberapa pilihan. Di mana item yang bagus itu pilihannya harusnya menyebar, tetapi ini malah menumpuk dalam salah satu pilihan saja. Mengapa hal ini bisa terjadi? Bisa saja item ini pernyataannya terlalu panjang atau ribet. Solusinya bisa dengan mengganti redaksi kalimat menjadi lebih mudah dipahami, menghindari pernyataan yang hampir sama. Baik, segitu penjelasan dari saya untuk cara menganalisa skala sikap sosial dari McLaurin dengan menguji reliabilitas itemnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.